Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada centong nasi dan centong sayur, tandanya makan, 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 pesta, pesta. Nah, saudara-saudari yang terkasih, centong nasi dan juga centong sayur ini menjadi simbol untuk makan pesta besar. Saya teringat dulu ada seorang romo yang mengajarkan bahwa sebetulnya surga dan neraka itu sama, situasinya sama. Ini saya tidak tahu lepas dari ajaran benar atau tidak, tetapi seorang romo cerita bahwa di surga dan di neraka itu sama. Suasananya adalah pesta makan. Semua makanan hidangan lengkap. Orang tinggal makan, menyantap dengan nikmatnya. Nah, tetapi bedanya hanya centong sayur dan centong nasi, juga sendok orang-orang yang makan di situ panjang-panjang. Mungkin bisa sampai 2 meter. Antara surga dan neraka itu sama semua. Sendoknya juga panjang 2 meter. Sendok nasi, sendok makan, sendok untuk mengambil sayur, itu semuanya panjang-panjang. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang menjadi susah makan dan tidak mungkin bisa makan karena panjangnya sendok itu. Dalam suasana di neraka, orang-orang ingin berusaha makan untuk diri sendiri. Maka kemudian karena sendoknya panjang, mereka tidak bisa makan. Dan mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka hanya memikirkan, saya makan kenyang, bagaimana saya berpikir supaya saya bisa makan hidangan yang mengenyangkan dan nikmat ini. Mereka tidak berpikir orang lain. Yang dipikirkan adalah diri sendiri. Maka mereka pun tidak pernah bisa makan. Dan lama-lama mati kelaparan di tengah timbunan makanan yang enak. Pesta yang meriah. Itulah suasana neraka. Tetapi suasana surga lain. Karena mereka mulai berpikir dengan orang-orang. Mereka jarang berfokus pada diri sendiri, berpikir diri sendiri. Mereka mulai berpikir, mungkin saya bisa menyuapi orang teman saya. Disuapi orang lain dengan centong dan sayur dan nasi yang panjang, juga dengan sendok untuk makan yang panjang. Saya ambil, saya suapi orang lain. Mereka saling menyuapi, saling kerjasama. Mereka saling memberi empati, memperhatikan satu dengan yang lain. Maka mereka pun menikmati hidangan itu sampai kenyang, sampai puas. Dan mereka merasa ini kerjasama satu dengan yang lain. Mencintai orang lain, memberi perhatian akan kebutuhan orang lain. Ada yang makan lahap mungkin, ada yang makan pelan-pelan, ada yang senang lauk ini, senang nasi ini. Mereka belajar memperhatikan orang lain. Itu yang di neraka, sehingga mereka pun merasa kegembiraan bersama. Tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, maka kaitannya antara surga dan neraka itu adalah hari ini, 2 November, gereja memperingati mereka arwah orang beriman. Gereja mencoba mengenangkan, mendoakan arwah orang beriman. Dalam ajaran gereja kadang ada yang namanya api pencuci, surga, api pencucian, dan juga mungkin neraka tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, cinta Tuhan sebetulnya sungguh-sungguh diberikan kepada kita yang datang kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini saya bacakan ya. Dari
Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, kali ini Injilnya saya baca karena padat sekali. Dan kemarin itu saya sampai lupa sabda bahagia. Tetapi sekarang ini saya baca dan jelas. Yesus diutus oleh Bapa dan bertanggung jawab atas semua yang diberikan Bapa kepadanya. Barang siapa percaya dan datang kepada Anak, maka dia tidak akan dibuang, tetapi akan mendapatkan keselamatan. Arwah orang beriman yang kita peringati hari ini, nenek moyang kita, kenalan-kenalan kita doakan semua supaya Tuhan sungguh memberikan belas kasih-Nya, supaya kerahiman Tuhan merengkuh mereka semua yang sudah datang dan percaya kepada Anak. Lalu tanda-tandanya orang yang percaya kepada Anak itu seperti apa? Ya, yang melaksanakan sabda bahagia kemarin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hati, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya karena aku, karena Tuhan. Itu semua ketika dihadapi, dilaksanakan, semua akan mendapatkan kerahiman Tuhan, akan masuk surga yang semuanya saling bekerja sama ketika makan dalam perjamuan itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya lalu teringat karena saya berasal dari Jogja, maka di Jogja itu sering terjadi bencana. Yang paling rutin adalah Gunung Merapi meletus. Tetapi juga kemarin ada tsunami tahun 2005. Kemudian ada banjir, tetapi yang sangat ritual atau mungkin ya sering terjadi dalam jangka waktu tertentu, itu adalah gunung meletus, yaitu Gunung Merapi di sebelah utara Yogyakarta. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat gunung meletus dan korban di mana-mana, dan juga anak-anak dan keluarga-keluarga lari di kem-kem pengungsian, mereka kadang bingung, tidak tahu harus berbuat apa, hanya menunggu jatah untuk makan. Sementara di kem itu berdesak-desakan, sempit di tenda pengungsian. Mereka tidak bisa lagi tidur, istirahat, karena apa? Panas hawanya. Kalau malam nyamuk, dan kemudian mereka harus berjuang dengan semua yang serba darurat itu. Hanya menanti makan, minum. Kemudian anak-anak tidak tahu harus kemana. Maka orang tua pun tidak akan fokus untuk memperhatikan anak-anak. Kemudian anak-anak juga stres, sakit. Kalau anak stres, sakit, orang tua pun tambah bebannya lagi. Dia mikir bagaimana rumahnya yang ditinggalkan, ternaknya, masih mikir anaknya yang sakit, anaknya yang tidak tahu main kemana, tidak pulang-pulang sampai larut malam. Semua menjadi overburden, menjadi semacam beban yang berlebih-lebihan. Ada seorang volunteer yang
menurut saya idenya brilian. Sebetulnya orangnya sederhana, Pak Tejo namanya. Karena profesinya sebagai badut, maka dia sering dipanggil Tejo Badut. Dan dia sering diundang kalau ada anak-anak yang ulang tahun, ada gereja yang Natalan untuk anak-anak. Dan Pak Tejo ini sering diundang dan memberikan sulap, kemudian hiburan sebagai badut atau sinterklas atau apa saja. Pokoknya permainan game-game yang dia pandu itu anak-anak pasti suka. Tiba-tiba dia punya ide mengumpulkan beberapa sukarelawan. Diajak untuk menghibur anak-anak di kamp pengungsi. Gratis, tidak dipungut biaya. Inisiatif dia sendiri. Maka dia menghubungi koordinator camp, kepala dusun, supaya boleh menghibur anak-anak. Sehingga mereka hanya mengumpulkan supaya anak tidak jalan ke sana kemari. Di situ misalnya ada sekolahan, pinjam sekolahan. Kalau ada misalnya gedung pertemuan, pinjam. Balai desa dipinjam. Dan di situ, atau rumah yang agak besar dipinjam. Di situ dia menghibur anak-anak. Dikumpulkan anak-anak itu. Bermodalkan permen, sulap, dan semua game-game, nyanyi, permainan. Semua anak-anak menjadi gembira, dihibur, berkumpul di situ. Maka anak-anak pun mulai berkurang stresnya. Dan orang tua merasa senang. Akhirnya yang nonton tidak hanya anak-anak. Orang-orang tua mereka pun pada nonton dan kegirangan melihat lucunya Pak Tejo Badut dan teman-temannya ini. Maka kemudian berkali-kali di tempat-tempat pengungsian itu berpindah-pindah, Pak Tejo memberikan sumbangannya. Bukan materi, tetapi tenaga, keterampilan, talentanya untuk anak-anak itu. Murah hatinya di situ. Dan biasanya orang yang murah hati juga disambut dengan berkat Tuhan. Maka tidak begitu lama ada donatur besar yang selalu menemani dan juga membantu Pak Tejo Badut itu. Melengkapi fasilitas. Dan akhirnya Pak Tejo Badut pun dengan krunya diberi honor kalau mereka pentas di kamp-kamp pengungsian itu. Pada waktu itu mereka kemudian semakin semangat, semakin sering untuk menghibur anak-anak. Dan saya sempat ikut di beberapa camp dan menikmati kegembiraan anak-anak yang sejenak melupakan stres masalah-masalah di pengungsian. Tidak sekolah, tetapi mereka dapat penghiburan. Itulah orang yang murah hati. Orang yang berbagi talenta. Tidak harus dengan uang, materi, tetapi juga keterampilannya, keikhlasannya, kemurah hatinya. Dia yang selalu diberkati Tuhan. Maka surga di dunia itu mungkin orang-orang yang seperti itu. Orang yang mudah mengulurkan tangannya untuk orang lain, membantu, menghibur, memberikan dukungan dan harapan, sehingga orang-orang di sekitarnya menjadi penuh kegembiraan. Di situ tidak egois, memikirkan diri sendiri, seperti gambaran yang di neraka yang diceritakan oleh Romo tadi, tetapi di surga yang saling menyuapi, saling membantu, dan akhirnya dunia pun ikut tersenyum. Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita menghadirkan surga di tengah-tengah hidup kita, di komunitas kita, di keluarga kita, dengan sungguh bermurah hati terhadap orang-orang di sekitar kita? Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.